Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Dibinova dengan NIM 2100517. Di sini saya akan mempresentasikan eh, proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya. Adapun latar belakang dari eh, penelitian ini yaitu anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun yang disebut masa keemasan atau golden age. Pada anak usia dini adalah upaya pembinaan yang diberikan untuk anak dari lahir sampai 6 tahun untuk menumbuhkan dan mengembangkan perkembangan jasmani dan rohani melalui pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangannya anak tercapai secara optimal. Media audiovisual adalah suatu sarana pembelajaran melalui pandangan dan pendengaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada kenyataannya, kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda masih kurang. Hal ini dapat dikatakan karena 10 dari 16 orang peserta didik eh, kurang dalam pemahaman kecerdasan spiritualnya eh, dilihat dari tes yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Adapun penyebab yang timbul selain itu dikarenakan kurang tepatnya pendidik dalam menggunakan teknik atau metode dalam mengajar yang menarik perhatian peserta didik, sehingga dan kurangnya penggunaan media yang cukup untuk mendukung proses belajar mengajar di PAUD Bunda, sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang juga mendukung proses pembelajaran dan media yang digunakan juga masih kurang dalam meningkatkan minat belajar pada pengetahuan spiritual pada anak usia dini atau peserta didik itu sendiri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik yaitu dengan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual. Karena dengan media pembelajaran audiovisual ini dapat membantu peserta didik untuk memperjelas materi pelajaran yang akan disampaikan pada anak terutama pada materi ajar tentang ilmu spiritual atau ilmu keagamaan serta dapat meningkatkan perhatian pada anak sehingga minat belajar anak juga dapat meningkat karena dengan media audiovisual dapat memberikan pembelajaran yang bervariasi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama yaitu kurangnya penggunaan media yang menarik minat belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, metode atau teknik pembelajaran dari pendidik sehingga anak usia dini merasa jenuh dan bosan. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan media pembelajaran di PAUD tersebut. Yang keempat, kurangnya pengetahuan spiritual pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis membatasi masalah yang berkenaan dengan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Mekarjaya. Adapun rumusan masalah, yang pertama yaitu apakah ada pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya? Yang kedua, apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya? Selanjutnya ada pun tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan ilmiah yang dapat berguna untuk bahan kajian atau informasi serta referensi bagi pihak yang membutuhkan. Hal ini dapat diperkaya teori tentang kecerdasan spiritual bagi anak usia dini.
Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, A. Bagi PAUD Bunda. Dapat meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia dini melalui penggunaan media audio visual. B. Bagi pendidik. Dapat memiliki pemahaman dan informasi yang lebih terkait meningkatkan kecerdasan spiritual anak usia dini bisa dipengaruhi melalui penggunaan media audio visual. Yang C. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil dari pelaksanaan penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian dengan tema dan topik yang relevan dan lebih menyeluruh dari sebelumnya. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu media audio visual. Menurut Wina Sanjaya pada tahun 2014, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kerohanian dan ibadah yang terkandung dalam kepribadian seseorang yang dapat membantu diri kita lebih dekat kepada Sang Pencipta melalui pengajaran-pengajaran yang terdapat pada ajaran syariat agama Islam menurut Ari Ginanjar pada tahun 2010. Selanjutnya ada kajian pustaka. Pertama, landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang harus dilahirkan yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Anak usia dini juga disebut sebagai usia emas atau golden age. Banyak pendapat dan gagasan tentang perkembangan anak usia dini. Montessori yakin bahwa pendidikan dimulai sejak bayi lahir. Bayi pun harus dikenalkan pada orang-orang di sekitarnya. Suara-suara, benda-benda, diajak bercanda dan bercakap-cakap agar mereka berkembang menjadi anak yang normal dan sehat. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini harus ditingkatkan sejak bayi baru lahir karena pendidikan yang didapatkan sejak lahir akan dapat dirangsang melalui kecerdasan anak dan daya ingat pada anak. Anak usia dini adalah masa manusia memiliki keunikan yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa. Anak usia dini dalam potensi yang dimiliki dan pelayanannya pun perlu sungguh-sungguh agar setiap potensi dapat menjadi landasan dalam menapaki tahap perkembangan berikutnya. Setiap anak adalah makhluk individual sehingga berbeda satu anak dengan yang lainnya. Hal ini mendorong kepada orang tua, orang dewasa, dan guru untuk memahami keindividualan anak usia dini. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini. Menurut Susanto Ahmad pada tahun 2018, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun melalui pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar siap dalam melakukan pendidikan di jenjang selanjutnya. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu perkembangan moral agama, perkembangan fisik, kecerdasan kognitif, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi yang tepat agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal menurut Mancur 2013 dalam Madhyawati Lilis tahun 2015. Yang ketiga yaitu pengertian media audio visual. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, pendapat, atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Selain itu, menurut Sujana dan Rifai, mengungkapkan bahwa media audiovisual adalah sejumlah peralatan yang dipakai oleh para guru dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang
ditangkap oleh indera pandang dan pendengaran. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan menanamkan nilai-nilai ibadah dalam beraktivitas maupun dalam tindakan dan pikiran, sehingga menjadi pribadi yang teguh pendirian karena prinsip hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Ari Ginanjar pada tahun 2010. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kerohanian dan ibadah yang terkandung dalam kepribadian seseorang yang dapat membantu diri kita lebih dekat kepada Sang Pencipta melalui pengajaran-pengajaran yang terdapat pada ajaran syariat agama Islam, sehingga memberikan kita banyak pelajaran dalam hidup kita untuk menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual yang juga harus diterapkan pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang diteliti oleh Muhammad Astriani pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak Kelompok B di TK BA3 Paranga. Yang kedua yaitu penelitian yang diteliti oleh Angga Wahyuningsi pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Kecerdasan Linguistik Anak Usia Dini di RA Al-Amanah Tanjung Senang, Bandar Lampung. Yang ketiga yaitu penelitian yang diteliti oleh Utami Handayani pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual Terhadap Kecerdasan Interpersonal Anak Kelompok B di Taman Kanak-Kanak Islam Padu, Baitussalam tahun ajaran 2018 sampai 2019. Selanjutnya kerangka berpikir. Adapun penggunaan media audiovisual merupakan variabel bebas atau variabel X, dan kecerdasan spiritual anak usia dini merupakan variabel terikat atau variabel Y. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas X adalah penggunaan media audiovisual karena media audiovisual akan berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual peserta didik. Sedangkan kecerdasan spiritual peserta didik yang akan menjadi variabel terikat atau variabel Y karena akan menjadi objek yang akan diamati. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul, menurut Suharsimi pada tahun 2010. Hipotesis alternatif terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya. Yang kedua yaitu ada hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kecerdasan spiritual anak usia dini di PAUD Bunda Desa Lindung Jaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Pendekatan kuantitatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel menurut Sugiono pada tahun 2016. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa variabel bebas atau variabel X, yaitu media audiovisual yang diperkirakan menjadi pengaruh terhadap variabel terikat atau variabel Y, yaitu kecerdasan spiritual. Selanjutnya, populasi dan sampel. Pertama, yaitu populasi. Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, menurut Mardalis pada tahun 2010. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan bahwa populasi adalah sekelompok individu dari segenap subjek penelitian yang terdapat pada lingkup penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah sebanyak 30 orang. Yang kedua, sampel. Sampel merupakan dari populasi yang ingin diteliti, menurut Bambang pada tahun 2010. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut dan diharapkan dapat mewakili dari seluruh anggotanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini yaitu sebanyak 20 orang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama,
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Angket adalah pertanyaan untuk mendapatkan data dengan membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada objek yang memiliki hubungan dengan penelitian. Angket terbagi menjadi dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Maka dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku ataupun sebagainya, menurut Guba dan Lincoln dalam Molung tahun 2007 menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data suatu variabel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Terdapat 4 alternatif jawaban yang digunakan, diantaranya yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. Adapun uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan kuesioner. Kedua yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes setiap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan menurut Edi Kusnadi pada tahun 2008. Data yang diperoleh digunakan sebagai landasan dalam menguji hipotesis penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu uji korelasional. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.